kegiatan pernah ekstrim juara ya. Habis itu atas nama Andi Hermawan ini tidak diperbolehkan lagi untuk lomba media di Kalimantan Selatan. Nah, saya tahu saat itu ya itu barulah saya ikut lomba karena beliau udah tak ada lagi. Dan ini beliau aktif di usaha digital, punya aset-aset digital, juga punya web presentasi di.com dan forum digital, dan salah satu lancang-lancang template yang Bapak Ibu beli selama ini. Salah satunya beliau yang kerja dan tim pengembangnya bisa dan sebagainya. Itu saja pengalaman Andi, karena saya sudah terlalu banyak sepak terjang Abang Andi yang tidak terbaca sama saya sekarang. Untuk memulai kegiatan hari ini, kawan-kawan dan semuanya, bagus juga kita berdoa dulu biar ilmunya tambah bermanfaat, karena si sang master ini jarang-jarang loh maupun semuanya. Oke, dipersilakan Abang Andi waktu debat dengan halaman. Iya, terima kasih. Sebentar ya, kita iya, ambil ya. Ini screen. Iya, siap. Kita... Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Andi Hermawan ya. Jadi kita di sini saya akan membagi sharing beberapa materi tentang pelatihan pembuatan video animasi. Ya. Nah, di sini perkenalkan dulu, nama saya Andi Hermawan. Ya, nah tadi sudah dibilang sama Pak Dedi. Kebetulan saya juga ada beberapa pengalaman jadi guru. Dulu saya pengalaman saya itu jadi guru mulai dari 2008, tapi akhirnya memutuskan untuk tidak lagi menjadi tenaga pengajar, ya, tidak lagi menjadi tenaga pengajar itu di 2017. Nah, akhirnya saya, kenapa itu? Karena ya beberapa alasan. Dulu saya adalah seorang tenaga pengajar di Madrasah Tsanawiyah Tapin ya, Margasari. Dia TSN 1 CLU. Dan tepatnya di situ ngajar bahasa Inggris selama dari 2007 tahun. Jadi dari 2010 sampai 2017 saya ngajar. Habis itu saya berhenti dan fokus ke bagian dunia internet marketing dan juga produk kreator. Nah, di sini sedikit saya jelaskan bahwa profesi saya saat ini lebih banyak ke pengajar untuk khusus di bidang PowerPoint, ya, dan juga pembuat beberapa produk digital dan yang berbasis template. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar produk live video, itu saya salah satu adalah tim dari produk kreator dan tim grafisnya. Karena kita ada beberapa tim, nah saya termasuk di bagian tim grafisnya. Tapi selain itu saya juga ada beberapa produk dan beberapa layanan seperti presentasi.com itu udah di tahun 2014 saya rilis. Ya waktu itu kebetulan di BTIKP ya diadakan lomba. Ya tadi sudah dibilang sama Pak Dede, kebetulan saya langsung meraih ke 3 cabang lomba itu dan juara 1. Dan akhirnya ke depan sampai sekarang itu diperbantukan untuk mereka. Biasanya ngisi-ngisi materi, terus kita juga ngisi untuk pembuatan video pembelajaran. Kan ada itu portal kawan belajar yang sekarang dibangun oleh BTIKP. Alhamdulillah saya juga termasuk di bagian tim situ. Nah, jadi akhirnya saya bekerja di beberapa layar proyek-proyek yang berupa pendidikan seperti itu. Nah, untuk kontak WhatsApp biasanya kalau orang mau hubungi saya silahkan di kontak WhatsApp di 0812 500 18033. Facebook saya di facebook.com/zona merah, atau Instagram saya di zona merah. Nah, di sini ya kita akan membagikan untuk bahasan pelatihan main PowerPoint, tapi lebih ke bahasannya itu video animasi pembelajaran. Ya, nah salah satu contohnya kita lihat aja dulu. Ya,
bagian video animasi pembelajaran biasanya kan kalau saat ini macam kayak ruang guru ya basicnya itu yang lebih happening sekarang itu ada orang yang ngobrol dengan layar green screen terus ada penjelasan dan lain sebagainya. Nah kadang itu ada beberapa orang yang maksudnya tidak bisa berbicara di depan kamera tabok gitu. Nah, maka solusinya kita juga bisa bikin video beranimasikan ya sehingga video tersebut bisa digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Nah, dan ini beberapa kali saya juga membantu beberapa teman-teman untuk pembuatannya. Nah, insya Allah di dalam bimbingan pelatihan seperti ini ya kita sambil ngisi waktu Ramadan terus ngisi waktu yang lagi ada wabah seperti ini, insya Allah kita bisa mengembangkan beberapa kemampuan ya dalam penguasaan aplikasi dan terutama itu adalah aplikasi PowerPoint. Saya yakin insya Allah beberapa kawan-kawan pasti sudah familiar dengan PowerPoint ya atau ada yang belum familiar dengan PowerPoint. Apakah ada? Insya Allah sebenarnya dari sekian peserta ini atau dari beberapa teman-teman pasti sudah menguasai aplikasi PowerPoint. Nah, aplikasi PowerPoint dalam pembuatan video presentasi pembelajaran atau video pembelajaran animasinya bisa kita buat yang seperti ini. Nah, jadi orangnya yang di sebelah sini animasi kita ganti. Itu biasanya kan ada orang ya kita sendiri sebagai talent. Nah tapi kadang-kadang ada orang yang nggak ibaratnya nggak pede di depan kamera. Nah enaknya ganti dengan apa? Kita bisa dengan animasi yang seperti ini. Nah di bagian bahasan-bahasan animasi yang seperti ini nanti yang akan saya jelaskan bagaimana proses pembuatannya. Seperti yang di sini juga. Nah, yang seperti ini, tampilan seperti ini, kalau kita jelaskan dengan tampilan kita ada di layar, kadang-kadang itu akan membutuhkan media yang benar-benar real. Jadi kita butuh meja, terus kita butuh bola, ya kan? Terus kita akan dindingkan gerakannya. Nah, yang seperti ini kadang kalau kita ganti dengan proses animasi, ini akan lebih mudah dalam prosesnya. Ya. Beberapa orang yang pernah menggunakan, bahkan saya juga pernah mengisi untuk materi seperti pelatihan untuk After Effects, terus ada juga untuk pelatihan media yang lain seperti menggunakan iSpring untuk pembuatan kuisnya atau Articulate Studio untuk pembuatan yang lebih kompleks dari pembelajarannya. Nah, tapi ya kembali lagi dengan PowerPoint sebenarnya untuk video animasi sederhana ini sudah cukup gitu. Apalagi di sini kita ada memiliki hasil karya dari salah satu member, ya membernya Live Video. Ini bagus sekali, dia nah, yang seperti ini videonya itu kita bisa bikin di PowerPoint. Kalau yang video terakhir tadi itu adalah sebuah karya dari salah satu member premium di grupnya Live Video. Ya, dan itu juga menggunakan salah satu produk template ya dari Live Video Animator, di mana Live Video Animator itu menyediakan aneka karakter animasi. Ya, jadi dia menyediakan aneka template dan karakter-karakter animasi. Jadi seperti yang kayak gini kita bisa bikin ya dengan memanfaatkan PowerPoint. Nanti akan kita bahas ke depannya. Nah, di mana efek masuk
masuk, gimana efek yang keluar, terus gimana kita mendesain itunya, nanti akan ada bahasannya. Dan nanti bahasannya di pelatihan ini kita bagi jadi 3. Ya, jadi part 1, part 2, dan part 3. Jadi ada 3 bahasan. Yang pertama di hari ini yaitu kita akan bahas tentang persiapan alat dan perangkatnya. Yang kedua yaitu persiapan materi ajar, ya, bahan ajar untuk pembuatan, terus tools apa aja yang bisa kita gunakan untuk pembuatan video. Jadi motion graphic yang seperti tadi, terus bagaimana cara mengolah storyboardnya. Ya. Nah, kalau yang di bagian kedua, baru kita nanti langsung ke bagian pembuatan, proses pembuatannya. Ya. Nah, terus kita juga akan bahas tentang interface, tampilan, dan lain sebagainya. Cuma nanti akan lebih saya fokuskan itu di bagian penguasaan fitur animasinya. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi dan demokan secara langsung bagaimana mudahnya kita membuat video animasi dengan menggunakan PowerPoint. Lalu kita ke bagian yang part yang ketiga untuk pertemuannya, itu kita akan bahas lagi tentang bagaimana menyisipkan video. Ya, karena ada beberapa video yang memang misalnya kita ambil dari YouTube atau kita bikin sendiri, terus kita sisipkan ke dalam videonya, itu bisa kita sisipkan. Terus kita sisipkan audio. Nah, audio ini bisa berupa narasi. Ya, kita ngobrol, kita ngomong, ya, kita ngisi voice overnya, terus bagaimana cara ngatur supaya animasi objek yang masuk, terus itu sinkron dengan ucapan kita, itu timingnya nanti yang kita bahas, ya, terus bagaimana cara kita recordnya, terus bagaimana mengatur timing, dan yang terakhir ini praktek, ya. Jadi di part kedua dan part ketiga itu demonya aja, nanti untuk prakteknya kita akan langsung praktekkan. Kalau di part 1 ini, ya, saya hanya menjelaskan bagian persiapan-persiapannya. Sehingga jika ada nanti pertanyaan, silakan dipersiapkan dulu. Terus atau misalnya memang mau butuh beberapa alat aplikasi, ya, aplikasi itu bisa nanti tanyakan ke saya, apakah ada, bisa saya bagikan. Yang jelas untuk template-template nanti saya pasti akan bagikan beberapa untuk yang karakter-karakter animasi juga. Saya kebetulan ada stok-stok nanti yang bisa dibagikan. Nah, di sini kita masuk dulu, ya, kita masuk ke bagian PowerPoint. Pertanyaannya, kenapa PowerPoint? Nah, balik lagi, aplikasi ini sebenarnya seringkali diremehkan, gitu. Hanya bikin aplikasi buat slide presentasi, katanya seperti itu. Tapi kalau kita explore saat ini dalam mendesain, ya, atau membuat karya dengan slide PowerPoint, itu sebenarnya bisa, ya. Bahkan hasilnya juga bisa lebih bagus, ya, dengan aplikasi editor yang lain. Contoh misalnya kita ngedesain dengan menggunakan Adobe Photoshop atau Illustrator atau Photoshop. Nah, di PowerPoint juga bisa bikin step-step yang seperti itu. Ya, kita bikin untuk desain yang seperti ini, ya, ini menggunakan aset PowerPoint, menggunakan set yang ada di PowerPoint, dan ini ketika kita pecah dan kita desain ulang, ini juga sudah sangat editable sekali, gitu. Ya, ini kebetulan kemarin dibantu buatannya oleh salah satu teman di, ya, orang Barabai, ya, jadi dia bikin karakter set yang seperti ini dengan menggunakan step-step yang ada di PowerPoint. Jadi kita bisa bikin step pada bagian sini, step kita bisa bikin untuk desain yang seperti ini. Kalau di bagian aplikasi editor yang lain sama, kita juga bikin pad yang step-step seperti itu kita susun sehingga bisa jadi desain seperti ini, ya, atau desain-desain yang lain. Nah, di PowerPoint itu sebenarnya menjadi sangat ringan prosesnya. Ya, kalau di After Effects kita jalanin aja untuk satu aplikasi itu kadang-kadang makan RAM yang besar. Ya, apalagi kalau komputernya itu pas-pasan. Nah, itu tentu akan sangat menyulitkan jika kita terkendala dengan perangkat yang kita miliki. Ya, tapi kalau PowerPoint bisa mempermudahnya, bahkan PowerPoint cenderung lebih ringan. Ya, namun ada batasan lagi di seri PowerPoint-nya. Ya, dulu kita ada mengenal di PowerPoint 2003, 2007, 2010, 2013, 16. Kalau sekarang 2019, ya 2020 belum ada versinya. Tapi yang saya sarankan itu adalah penggunaan versi PowerPoint di versi 365. Ya, kenapa di versi 365? Ya, 365 ini setara dengan 2016 atau 2019 yang baru. Ya, karena 365 ini lebih up to date. Jadi kalau ada fitur-fitur terbaru, pasti yang seri 365 ini
lebih diutamakan untuk mendapatkan update-nya. Ya, nah jadi ketika kita menggunakan aplikasi PowerPoint, ya kalau penggunaan PowerPoint di 2010, ya kadang-kadang itu ada masalah di bagian jenis efeknya karena tidak ada update dari jenis-jenis efek yang baru. Terus di 2010 beberapa itu ada masalah ketika kita insert audio. Sama di 2013 kadang-kadang kita juga akan ada menemukan masalah render di versi audio. Jadi ketika kita sisipkan audio, ya seperti ketika kita masuk efek ada bloom, pop dan lain sebagainya, itu kadang-kadang akan menjadi masalah ketika render. Kalau yang update terbaru itu insya Allah tidak ada masalah. Bahkan kita baru dapat info untuk seri Mac, ya seri Max ya, Mac OS itu dia versi PowerPoint-nya udah bisa render audio. Sebelumnya ya sebelum ada update sekarang ini kita render audio untuk yang versi Mac itu nggak bisa, sehingga harus ekspor dulu jadi video walaupun tanpa audio, nanti pakai jenis kayak Camtasia atau aplikasi lain, terus kita masukin audionya, kerja 2 kali. Nah sedangkan di Windows itu nggak ada masalah. Kalau di Mac OS alhamdulillah sekarang udah aman, jadi kita bisa render langsung dengan audio. Nah terus untuk fitur animasinya ya di versi 365 rata-rata yang digunakan itu untuk transisi dulu. Transisi itu ada jenis efek transisi mode. Nah kadang-kadang perubahan di jenis efek transisi mode itu akan sangat dibutuhkan jika kita ingin memberikan efek animasi yang sebenarnya nggak terlalu butuh efek dari animasinya, tetapi dari perubahan objeknya. Contoh sebentar, saya tarik template-nya ya. Nah, ini dari slide yang kedua, ya, slide yang ketiga, ini perubahannya adalah efek dari transisi mode, di mana yang tadinya objek menerima yang ini di atas, terus dia akan geser ke bagian bawah, dan ini tanpa animasi. Jadi kalau kita lihat di bagian animation pane, ya untuk yang menerima ini nggak ada efek animasi, tapi ketika kita apply, dia akan berubah, mengecil sedikit, dan ini juga sama, nanti akan membesar. Nah ini dia menggunakan efek transisi mode seperti itu. Dan nanti kita akan juga bahas tentang multiple animation. Bagaimana cara penguasaannya? Bagaimana cara terkait ini? Kalau berikan saya jelaskan detailnya. Nah, yang jelas saran saya penguasaan jenis PowerPoint-nya karena kalau memang ada kesempatan waktu silakan upgrade dulu jika belum menggunakan versi 2016 atau 2019. Cuma saya lebih menyarankan itu adalah penggunaannya yang seri 365. Ya, baik menggunakan karena saya sih menggunakan versi seri yang ori gitu, yang original, karena harganya sangat terjangkau, tidak terlalu mahal sebenarnya. Bahkan kita lebih aman penggunaan aplikasi yang ori, ya, karena ibaratnya jika ada update terbaru itu pasti akan selalu dapat dibanding kita menggunakan yang track-trackan. Itu kan terlalu cepat atau enggak nih? Sedang aja ya. Kalau ya kelihatan ngegas gitu. Ya udah, kita masuk ya. Nah, bagian pertama ya untuk pelatihannya ini kita akan bahas tentang persiapan dan alat. Ya, dalam pembuatan video animasi pembelajaran kita lebih difokuskan untuk persiapan alat dan perangkatnya. Nah, untuk perangkatnya saya menyarankan ya tadi, dan alat dan perangkat itu tadi softwarenya adalah tetap gunakan aja PowerPoint yang dimiliki saat ini. Ya, tapi kalau memang ada kesempatan bisa upgrade untuk serinya. Ya, seri 2013 itu disarankan. Cuman lebih bagus itu 2016 atau 2019 yang baru. Ya, kalau yang di versi seri yang tersebut itu belinya
dia beli putus, jadi sekali beli udah selesai gitu, nggak dapat update. Tapi kalau kita beli yang 365, insya Allah dapat update. Nah, kalau untuk alat-alat yang lain, biasanya kalau untuk komputer yang sudah dimiliki bisa seperti itu. Tapi saya menyarankan jika memang ya penggunaannya yang lebih kompleks, nanti untuk mendesain dan lain sebagainya, kita bisa upgrade untuk ke perangkat yang lebih bagus. Ya, kalau penggunaan PC atau laptop itu terserah aja gunakannya yang mana. Nah, kalau untuk kayak persiapan pemateri ajar, ya tentukan dulu, kita masuk bagian yang kedua. Kalau untuk materi ajar, tentukan dulu dari jenis ya video pembelajaran yang akan kita buat. Contoh di bagian sini, ini ada stoikiometri. Salah satu yang saya bantu buatkan untuk bimbingan konsultan untuk materi kimia, stoikiometri. Nah, kita siapkan ya materi ajar yang akan ditampilkan. Nah, seperti ini. Nah, biasanya kalau terlalu banyak teks, ya ini akan, nah yang seperti ini. Kalau durasinya terlalu cepat, ya siswa akan kesulitan untuk membaca. Ya, jadi ketika cuma teks yang ditampilkan seperti ini untuk persiapan materi ajar, udah gitu cepat gantinya gitu. Nah, belum selesai dia baca, itu akan sangat mengganggu, sehingga informasi yang kita akan kita sampaikan itu nggak kena gitu. Tapi kalau kita ganti dengan jenis video yang seperti ini tadi, nah, jika materi ajar yang akan kita buat yang seperti ini, kita bisa sederhanakan, ya materinya yang tadi terlalu banyak, misalnya seperti ini, ya kita bisa nanti sederhanakan dengan hanya beberapa teks yang ditampilkan, tapi diisi dengan voice over, ya narasinya. Nah, sehingga ketika si calon atau si anak didik kita gitu kan, dia akan dengan mudah tertarik dengan tampilan yang sudah kita tunjukkan. Nah, jadi proses gerak yang ini tadi, ini animasinya, nah itu akan dibantu ditekankan informasi yang akan disampaikan dengan narasi yang kita ucapkan. Nah, sehingga untuk persiapan materi ajar, saya sarankan nanti Bapak dan Ibu bisa memilih ya materinya. Jika terlalu banyak teks, sederhanakan terlebih dahulu. Ya, kalau memang tidak memungkinkan untuk penyederhanaan katanya, berikan narasi. Nah, untuk rekaman proses narasi itu biasanya kita akan dengan mudah kalau pakai PowerPoint, itu ada di bagian insert, terus kita pilih audio. Nah, kita bisa klik record audio untuk rekaman. Test recording untuk rekaman. Nah, nanti akan bikin audio baru yang seperti ini. Nah, itu bisa langsung dengan mudah kita gunakan ya dengan fasilitas yang ada sudah di PowerPoint. Ya, bahkan untuk screen recording ini juga sudah ada disediakan. Maksudnya screen recording ini kita ngerekam tampilan layar. Ya, jadi kalau biasanya saya menggunakan Camtasia ya atau Filmora untuk rekaman screen recording, dengan PowerPoint itu juga sudah kita sediakan ya di bagian insert. Ada bagian media untuk screen recording, kita bisa rekam pada bagian sini. Nah, seperti ini kita bisa select areanya yang tertentu aja, bisa seperti ini ya. Lalu kita record. Nah, dia masuk area tertentu.
di sini audionya ini harus kita ngomong ya. Jadi recordnya dari audio yang kita dapat. Nah, jadi kita bisa atur untuk rekaman screen recording ya. Jadi tanpa penggunaan aplikasi pihak ketiga yang lain seperti Camtasia atau Filmora untuk screen recording dengan PowerPoint itu udah cukup. Nah, untuk materi ajar tadi pengisian narasi itu juga perlu ya. Jadi bagaimana cara kita memberikan bahasan itu sangat dibantu ya dengan teks-teks yang sedikit yang seperti ini tadi. Maka nanti pembuatan materi ajar silakan disiapkan ya untuk persiapannya. Nah, kalau persiapannya biasanya kadang-kadang kita membutuhkan aset-aset grafis ya, aset-aset grafis macamnya yang seperti ini. Ya, ada ada di slide. Nah, seperti ini. Aset-aset grafis seperti ini, ya, biasanya kita bisa bikin sendiri dengan membuat set. Contoh yang seperti ini. Ya. Misalnya seperti ini kita bikin icon set. Nah, untuk orang seperti ini kan tinggal kita klik pada bagian sini, terus kita bisa bikin ini set. Sebentar. Saya jelaskan. Sederhana untuk pembuatan. Kalau ke rumahnya nggak kerabikan, nggak ada untuk main-main Nah, untuk bikin yang seperti ini, kita bisa memanfaatkan save yang ada, misal pada bagian insert, lalu kita bikin save. Misalnya agak seperti ini, ya. Terus di bagian belakang kita bisa bikin orang, tampilan wajahnya, misalnya atau telinganya dulu. Kita bisa bikin pakai save, duplikat, ya. Terus kita bisa, ini bisa kita edit point. Terus kita bisa tambahkan lagi tab baru, terus setengah lingkaran, terus dipotong. Cara pemotongan itu biasanya ada pada bagian media save. Nah, dari berdesain kita bisa potong dengan cara intersect atau subtract ya. Oh, biasanya kalau saya fragment aja. Nah, ini potong. Line center itu line center. Nah, ini ke telinganya kita bisa ambil warna remover, kasih ke belakang kan, dan to back, kasih warna rambutnya remover warna ini, terus ini sama nah, bisa seperti itu, tinggal dikembangkan lagi. Nah, tapi kadang-kadang kita maunya yang instan, ya. Kita butuh sesuatu desain yang instan, ya. Nah, untuk link, ya link saya biasanya menyarankan untuk download di bagian prepik.com. Ya, kita bisa download di bagian prepik.com, contohnya, misalnya. Nah, di bagian prepik.com, misalnya kita download untuk karakter ini, ya, kita download aja.
ini bisa langsung edit ya kalau kita menggunakan file, saran saya sih dengan menggunakan file berformat SVG. Ya, jadi kalau kita udah download dari PowerPoint misalnya seperti ini. Ya, tadi file yang ini kita buka lagi salah satu websitenya yaitu Cloud Convert. Nah, kita gunakan Cloud Convert IPS to SVG. Jadi kita cari file yang IPS-nya yang ini, IPS-nya ini kita convert ke dalam SVG. Ya. Nah, ini terus kita convert menjadikan file SVG vector terus SVG. Ya, kita convert. Karena kalau IPS bisa langsung dibuka tapi lebih berat. Ya, saran saya jika kita udah download di bagian Fabric untuk bahan gambar-gambarnya silahkan dicari. Nah, nanti kita akan dapatkan file yang seperti ini, yang IPS tadi 3 file. Nah, cari file IPS ya, lalu kita convert menjadi SVG. Ini udah dapat, tinggal kita download. Ya. Nah, ini ada filenya. Nah, ini tinggal kita klik drag and drop ke dalam PowerPoint. Ya, untuk editingnya bisa langsung kita ungroup dulu. Yes. Nah, jadi dia terpecah dan ini bisa diedit. Ya, jadi misalnya tadi mau warna yang agak kekuningan. Nah, bisa. Ya, nah jadi seperti itu. Ini juga bisa dipecah. Jadi ungroup lagi. Nah, ya, lalu kita tinggal pilih-pilih aja nanti desainnya. Ya, nah mana yang memang pas? Oh, ini untuk desain buahnya, terus ini desain untuk orang dan maskernya dan lain sebagainya. Nah, ini akan sangat membantu kita dalam pembuatan proses media ajar. Nah, jadi bisa gunakan di prepik.com. Ya, atau kalau udah download terus di convert dengan menggunakan website cloudconvert.com/ips2svg. Ya, kalau Bapak Ibu pengguna dari aplikasi yang lain seperti Illustrator, seperti CorelDRAW, itu sebenarnya bisa langsung copy paste aja tanpa perlu kita convert lagi. Jadi tinggal copy paste untuk filenya sehingga bisa lebih cepat. Ya, kalau untuk website seperti Unsplash atau Pexel ini kebutuhannya untuk gambar. Ya, jadi untuk gambar-gambar, foto-foto biasanya kita gunakan di Unsplash. Ya, tapi kalau untuk yang format gambar vektor biasanya kita gunakan di bagian Prepik. Ya, nah tapi untuk Prepik ini ada batasan. Kalau Bapak Ibu pengguna yang free, yang belum berbayar, maka ada batasan limit untuk downloadnya. Ya, bahkan lisensinya juga terbatas. Tapi kalau udah yang pro, biasanya kita udah dapat lisensi premiumnya seperti ini, sehingga kita bisa gunakan apapun. Ya, nah, tapi nggak bisa dibagikan template-nya secara bebas. Nah, ini kalau Illustrator ya, misalnya seperti ini kita ungroup dulu. Nah, ini udah pecah misalnya ini aja. Nah, ini tinggal kita edit, copy, terus kita ke bagian PowerPoint. Ya, ini slide baru. Slide. Masuk. Nah, ini udah. Ini nggak perlu kita convert lagi. Ya, kalau mau pecahnya tinggal klik sini, group, ungroup. Yes. Nah, ini kita bisa pecah rambutnya, misalnya mau berubah jadi warna apa. Ya, nah, ini kalau yang memanfaatkan dari yang lebih cepat. Ya, tapi kalau yang memang mau bikin sendiri, tadi kita bisa bikin pada bagian insert, lalu kita klik pada bagian sini, misalnya objek dari sini, kita bisa klik kanan, edit point, nah kita bisa desain, menyesuaikan dengan pad yang ada seperti ini. Ya, jadi tinggal kita sesuaikan kalau kita memang mau mendesain sendiri dari awal, gitu. Ya, ini bisa kita hilang, delete padnya atau klik kanan, add point, terus kita bagian sini kita smooth. Nah, biasanya ada yang pilihannya seperti ini. Nah, tinggal diatur. Ya, biasanya kita ngedesain dengan menggunakan PowerPoint juga. Ya, kalau memang untuk kebutuhan
kebutuhan dijual lagi. Ya, tapi kalau memang untuk kebutuhan presentasi dan lain sebagainya, untuk mempermudah dan mempercepat pengerjaan, biasanya kita ngambil, ya saya sarankan itu tadi ngambilnya bisa di Prefix karena lebih lengkap. Sebenarnya ada banyak lagi seperti di PNG3, terus ada di Figbase, terus ada di XPNG dan lain sebagainya, itu ada banyak. Ya, tapi untuk Prefix ini lebih familiar dan banyak sekali resource atau bahan-bahan yang bisa kita miliki. Nah, jadi bahan-bahan ya, untuk persiapan bahan ajar, misalnya Anda butuh bagian gambar atau kita butuh untuk bagian foto, tadi silakan gunakan di bagian Prefix atau di bagian Unsplash dan Pexel. Kalau di bagian Unsplash, kalau bagian Unsplash atau Pexel, biasanya ini kita mendapatkan foto-foto beresolusi ada gitu, jadi besar. Ya, nah jadi misalnya kita pilih untuk foto people, nah ini kita tinggal klik download aja. Jadi akan disimpan di bagian mana? Udah. Ini ya dapat misalnya. Ya, masih proses. Nah ini udah. Nah, kalau mau remove background, biasanya kita gunakan di bagian aplikasi remove BG, remove.bg. Nah, jadi untuk penggunaan aplikasi background, ya klik tahan drag dalam sini aja. Nah, dia langsung hilang untuk backgroundnya, ya. Nah, jadi nggak perlu lagi kalau kita pengguna-pengguna jenis kayak Illustrator atau Photoshop untuk edit-edit foto sederhana yang seperti ini tadi, kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah berbasis misalnya online seperti ini. Tapi kalau di online yang ini, ya ini kualitasnya dia lebih kecil nanti, hasilnya malah nggak terlalu bagus, kurang gitu. Ya, jadi kalau kita masukkan ke dalam slide PowerPoint kita, kalau untuk ditampilkan di bagian layar nggak terlalu kelihatan buramnya gitu. Nah, terlalu kelihatan kan? Ya, nah jadi kita bisa tinggal edit aja lagi, sesuaikan. Ya, nah untuk pembuatannya. Nah, sehingga tadi kebutuhan untuk pencarian bahan, yaitu bisa klik di bagian Prefix atau di Unsplash dan Pexel. Kalau di bagian Pexel biasanya ada video juga bisa kita download. Ya, kalau di bagian Pexel, cuman kalau untuk video karena akses IndiHome, ya kalau ada yang menggunakan IndiHome itu biasanya dibatasi akses untuk Vimeo, maka dia nggak bisa apply sehingga kita harus butuh akses VPN dulu. Ya, nah selanjutnya kita masuk ke bagian pengenalan tools. Ya, untuk bagian pengenalan tools, seperti yang saya jelaskan, saya pribadi lebih ke penggunaan PowerPoint. Ya, jadi saya jarang sekali menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan yang lain, ya, seperti After Effects, seperti Camtasia dan lain sebagainya. Kalau memang masih bisa dikerjakan dengan PowerPoint, ya. Nah, dan kami sendiri di timnya Root Pixel itu lebih ditantang dengan penggunaan PowerPoint. Bisa nggak bikin PowerPoint ya dengan animasi-animasi yang memang bisa dikerjakan dengan PowerPoint gitu ya. Kalau sebelumnya kita bikin animasi itu pakai Flash, dulu saya pakai Flash, Dreamweaver dan lain sebagainya, tapi dengan PowerPoint sekarang jadi lebih mudah gitu ya. Nah,
sudah ada narasinya. Oh ya, ini audio narasinya. Nah, biasanya kita potong per bagian slide. Ya, jadi kita tinggal play seperti ini. Nah, yang ini juga sama, dia dipotong per bagian. Nah, bisa seperti itu. Ya. Dan ini ibaratnya ketika kita sudah menguasai, ya, insya Allah Bapak Ibu, saya yakin penguasaan dari fitur PowerPoint ini sangat sederhana sekali, hingga akan lebih mudah untuk digunakan. Ya. Nah, ini saya juga ada garap untuk yang versi polisi. Nah, Polda ini juga mengisinya satu persatu gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa dengan mudah ngaturnya. Contoh misalnya seperti ini aja, ini juga ada bagiannya. Nah, ya bagian sini atau ini. Nah, kita play. Nah, jadi dengan menggunakan PowerPoint seperti ini hasilnya bisa kita tampilkan dengan beberapa perangkat. Ya, contoh dulu saya pernah bikinkan, ya, dan ini, nah, dan ini ditampilkan di salah satu layar Videotron, ya, yang ada di Mall Banjarmasin. Nah, ini bisa tampilannya, dan dia nggak pecah gitu, nggak buram, ya. Jadi ditampilkan sebesar apapun saat ini dengan memanfaatkan PowerPoint, ya, itu udah cukup, ya, sehingga kita nggak perlu lagi aplikasi-aplikasi tambahan yang lain yang kiranya pertama bisa diperingan dengan PowerPoint. Ya, jadi aplikasi tambahan yang seperti ini kayak After Effects, kayak Photoshop dan lain sebagainya itu masih bisa kita gunakan. Ya, tetap bisa kita stop. Namun dengan memanfaatkan apa yang sudah ada di PowerPoint sebenarnya itu bisa. Kalau untuk cropping foto dan lain sebagainya itu kita bisa ambil pada bagian sini. Nanti edit pada bagian format untuk remove background bisa kita ambil. Tapi hasilnya nggak sebagus dengan menggunakan dengan menggunakan aplikasi macam Photoshop untuk removing. Ya. Nah, kadang-kadang saya menyarankan memang ya kalau menguasai aplikasi editor yang lain itu bagus. Tapi kalau bisa kita memanfaatkan PowerPoint, ya itu insya Allah bisa dengan mudah. Nah, kalau untuk video nanti untuk videonya nanti kita akan belajar bagaimana cara penguasaan animasinya. Nah, di bagian animasi pertama jenis animasinya dulu, karena di bagian PowerPoint akan saya jelaskan jenis-jenis animasinya. Satu buah animasi ini bisa kita combine jadi beberapa bagian. Ya, contoh misalnya seperti ini aja. Tadi satu animasi aja bisa. Nah, satu objek, maksudnya satu objek aja bisa lebih dari satu jenis animasi. Ya, animasi yang hijau ya yang akan kita gunakan nanti itu adalah jenis efek entrance. Di mana efek entrance ini adalah efek yang akan kita gunakan untuk memasukkan objek ke dalam area slide. Animasi yang kuning biasanya itu adalah efek emphasis di mana kita akan menggerakkan objek yang sudah masuk di bagian area slide. Kalau yang merah itu adalah mengeluarkan.
simpati 1 bulan ya tanggalnya. Kalau di sini kan dia nggak set goyang-goyang yang penting. Kalau kita pakai dia muncul terus goyang-goyang dan seolah-olah mantul gitu. Padahal sebenarnya efek masuk kita gunakan basic view. Ya, nah, ini saya hilangkan. Efek mantul pada bagian sini kita bisa gunakan efek basic view. Masuk ya, jadi masuk ke bagian area dalam bisa seperti itu. Terlalu lambat bisa kita percepat dengan mengatur durasinya, misalnya hanya 30 detik. Ini durasi mulai delaynya. Baik, masuk udah. Tapi kita bisa menggunakan pada bagian sini kita tambahkan lagi jenis animasi untuk growth ring. Nah, growth ring hanya membesar 102% aja. Terus dia vertikal, hanya ibaratnya nggak terlalu kalau bold ini keduanya horizontal ini membesar secara horizontal. Halo. Nah, misalnya kita atur pada bagian sini add animation baru growth ring. Nah, terus misalnya pada bagian sini with preview. Nah, ini kan tadi kan cuma tadi cuma ya, terus aku vertikal. Oke. Nah, oh iya. Seperti itu. Ya, kalau pada bagian sini kita sudah tambahkan custom pad ya. Jadi kita seperti ini. Custom padnya bisa kita tambahkan lagi di sana. Edit point, nah ini kita sih. Bisa kita pilih. Kalau masalah patah antara nah, ada yang ini, ya, ini adalah jenis dari multiple animation. Kalau dulu kita hanya menggunakan efek satu, terus dia kita tambahkan di bulan kita, kita tambahkan animasi baru, efeknya keluar lebih banyak. Ya, nah, nanti, ya, sehingga saya harapkan, ya, sudah nanti memanfaatkan lebih banyak penggunaan dari jenis animasi. Tapi kalau mau menggunakan dari animasi ya, terus nanti apakah dia digunakan dengan narasi atau tidak? Nah, itu kita akan bisa dengan mudah. Jadi kita konsep biasanya di bagian sini kita coret-coret aja dulu, ya. Jadi nggak perlu kita bikin gambar sedetail. Kalau memang bisa gambar, nggak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau memang nggak bisa gambar, ya kasih yang tidak terlalu detail, ya, sehingga nanti akan mempermudah kita dalam proses pembuatan. Yang bikin yang seperti ini, ya bagian-bagian konsepnya seperti
bagian seperti ini. Ini akan dengan mudah kita mengkonsep, oh nanti videonya seperti apa hasilnya. Nah, seperti itu. Ya, ketika kita masuk ke bagian proses animasi, itu akan lebih mudah. Ya, kalau urutannya sih, sebenarnya tadi kita nyiapin bahan, terus kita coret-coret, kita mau di slide 1, nanti mau isinya apa, di slide 2, nanti isinya apa, sampai seterusnya, sampai habis yang seperti ini. Nah, kalau udah yang seperti ini, baru nanti masuk ke bagian proses animasi. Kalau udah bagian proses animasi, kita masuk ke bagian proses penyesuaian suara. Jadi timing untuk narasi itu akan kita sesuaikan setelah proses animasi. Sehingga nanti akan dengan mudah kita mengatur, menyesuaikan suaranya. Contoh misalnya yang saya ambil dengan narasi. Nah, saya seperti itu. Kita ambil katanya, ya, kita bikin ke bagian baru. Warna. Saya bagian kita pasti dia di bagian mau dulu deh. Nah ini kita play untuk bagian stream audio. Nah, kita akan play dia di durasi berapa? Nah berarti itu tadi sekitar sampai di 10 detik. Nah kalau yang di bagian sini ya kan nggak mulai di bagian masih di nol gitu. Nah itu masuk udah. Tapi yang bagian yang ini ya dia harusnya di bagian akhir ya. Kalimat gratisnya itu nanti kita tentukan. Oh dia mulai di detik yang keberapa. Nah jadi kita mulai di bagian yang ini. Istilahnya adalah timeline. Ya, timeline untuk animasinya, measurement. Biasanya saya atur di bagian bawah juga lebih enak. Assalamualaikum. Ini kita akan lihat pada bagian. Ayo bulan puasa tuh ikhlas. Oh. Nah, berarti sekitar di detik ke-14-an. Ya tidak lah. Lo kalau Bu F nanti cuma 3 lokal, dia cuma 12 jam. Kemudian dia bukan wakil, bukan apa. Jadi nggak cukup 24. Sertifikasi ya terancam lah. Nah, berarti sekitar 7 yang di sini. Ya makanya sudah saya bilang dari awal ikhlaskan saja. Nah, sama ya. Nah, ini bisa kita geser agak lebih jauh. Apanya? Ada ngajar lain tak? Oh, gimana orang buat? Apply. Iya, sekarang gini, Bu F itu kepala sekolah bukan, kemudian wakil pun bukan, gantung PLT itu tidak bisa dihitung jamnya itu. Makanya biar aman saya buat 24. Proses di bagian part berikutnya untuk bahasan bagaimana cara kita mengatur timing dan durasi. Ya nggak apa-apa. Itu ada Ngambil di jam bagian lain. di part ketiga. Nah, jadi yang jelas kalau Gimana? siapkan storyboard jadi tampilannya nanti tampilan yang seperti apa ada di slide 1 kita bayangkan. Iya lah berarti kan. Selain ngajar kelas 9 lah itu Jamborika lah. Nanti yang akan kita tampilkan videonya terus kita mau makanya seperti apa ya kan tadi cari bahan-bahannya ya yang lebih mudah kalau memang belum bisa. Bukan tak diakui tidak ada jamnya. Kok tidak diakui. Download bisa di prefix dan lain sebagainya ya karena kalau memang benar-benar kita konsep video pembelajaran kita
insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Nah sebenarnya untuk Iya, makanya kemarin kan saya sama si Arios itu kepala sekolah biar aman kasih jam. Kalau nggak kasih jam karena dia PLT bukan kepala sekolah. atau kita juga bisa bikin gambar Gitu. visual, ya, Makanya saya mau nggak mau jam IPS siapa kan gitu. Oh ini ada logo masuk, terus ada teks dan lain sebagainya, zoomnya ke bagian mana. Nah Itu ini ceritanya. bikin storyboard yang memang lebih detail. Gitu. Nah tapi kalau saya biasanya hanya menampilkan beberapa. Ya berarti ya selebih itulah selebih dari kelas 9 lah. Bagian ini, nah, ini kan ada efek zoom. Ya minta bagi lah tuh. Kalau udah disedot rekening. Ya, Minta dibagi. Ada bagian storyboard yang memang lebih detail. Ya, kalau dari rekening lah disedot bilang. Sudah ada yang seperti ini. Kita akan membayangin misalnya di slide awal ini dia hanya muncul tulisan yang ini. Ya, terus di titik keberapa dia akan teks itu muncul. Jadi sehingga kita bisa ngaturnya lebih mudah. Gitulah biasa lah. Jadi untuk bahasan awal. Iya. Sampai di sini ya untuk pengenalan dan kesiapannya. Oke. Ada pertanyaan silahkan ya. Nanti untuk materi praktek dan selanjutnya kita akan bahas di bagian 4 yang berikutnya. Saya silahkan ke bagian moderator Pak Dedi. Ya. Ini dampak menarik saja. Saya sendiri baru itu lagi selama ini tidak begitu banyak menjalani formula terkait ya. Sudah dengan template yang sudah jadi. Biasanya kita pakai template yang sudah jadi ya. Ya betul. Tapi tadi kan selama ini harus saya pakai Illustrator aplikasi ini. Foto yang lain dengan aplikasi selain PowerPoint bisa efek saya datang saya harus bolak-balik buka aplikasi lain foto ternyata di PowerPoint bisa dikonversi sedikit bisa melakukan itu Illustrator-nya. Sebenarnya bisa gitu dan lebih enaknya itu gini, kita ngedesain di PowerPoint dan untuk kebutuhan animasinya juga bisa langsung di situ ya. Kalau saya dulu ngerjakan di After Effects, kita ngedesain di Illustrator, Canvas, pindahkan lagi ke After Effects, kerjain lagi untuk animasinya. Nah itu kadang-kadang double gitu. Jadi kalau double itu akan lebih mempersulit gitu kan. Kalau kita mempersulit ya kita double kerjanya. Sampai satu kali jalan. Ya. Kelemahan dalam aplikasinya baru itu saya proses animasi timing itu parah sekali, semuanya hampir saya pun tidak menguasai aturan timing serta teknik desain yang bagus gitu. Itu pengalaman hampir saya lihat detail sekali sebenarnya warna ada terusnya sebelum kita buka pertanyaan kita peserta. Kalau untuk pemilihan animasi ya, animasi kadang-kadang kita fokusnya cuma pilih satu animasi udah tok gitu ya. Nah sebenarnya di PowerPoint ini bisa kita kombinasikan yang lebih dalam gitu. Bahkan kami di tim Roadstyle sendiri ada mengembangkan ya teknik-teknik tertentu di mana kita bisa convert efek yang ada di After Effects pindahin ke PowerPoint, itu bisa ya, dan itu masih rahasia perusahaan gitu. Nah jadi kita bisa bikin animasi-animasi yang memang yang lebih kompleks ya dengan menggunakan 4 jenis animasi yang ada di PowerPoint. Nah, kalau untuk urusan timing, terus urusan durasi, nanti akan kita bahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Akan saya praktekkan bagaimana cara kita mengatur durasi, bagaimana cara kita memperlama atau mempercepat animasi atau pemilihan animasi yang tepat, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Kalau untuk pemilihan warna, ya, kalau untuk pemilihan warna biasanya
kita mencari atau mengambil inspirasi warna itu ada banyak di salah satu contohnya itu bisa kita buka. Bentar. Ya, cari dulu. Nah, kalau untuk inspirasi warna, kalau saya biasanya ngambil di bagian colors.co. Nah, jadi pada bagian sini kita tinggal explore. Ya. Nah, di bagian colors ini kita akan dapat inspirasi-inspirasi warna. Ya, sehingga kita akan lebih mudah, oh nanti untuk kombinasinya yang mana. Ya, jadi yang seperti ini. Dan ini kita tinggal penerapannya pada bagian PowerPoint. Misalnya kita yang ini, kita tinggal ke bagian insert, screenshot, ambil screen clipping. Ya, kita cari screen clipping. Nah, ini kita tinggal cari, kita ambil warnanya misalnya. Nah, ini kita tinggal udah dapat palette color yang seperti ini, kita akan lebih mudah dalam menyesuaikan desain. Ya, jadi pada bagian sini kita pada bagian format background, ini tinggal kita ambil pakai eyedropper. Oh, yang mana misalnya yang sesuai dengan warna agak pink, misalnya kita bisa ambil yang pink agak muda. Nah, tinggal lebih terlihat tadi gambarnya. Ya. Nah, kalau untuk jenis font, sesuaikan nanti bisa pelajari jenis teks typography. Dan saya menyarankan untuk penggunaan dari jenis fonts Google. Ya, lebih menyarankan di jenis fonts.google.com yang kita dapatkan download jenis font. Ya, memang ada situs yang lain seperti Dafont. Biasanya masuknya Ya, dengan seperti Dafont. mengisi email Bapak Ibu. Seperti ini, kadang-kadang kita butuh jenis font yang memang seperti ini, tapi yang perlu di lebih mudah. Ternyata ada jenis font yang tidak bisa kita pakai dengan ibaratnya kehendak kita. Nah, yang seperti ini jenis sweet purple ini hanya digunakan untuk personal use. Tapi kalau nanti Bapak Ibu gunakan untuk promosi atau untuk yang bernilai komersial, maka biasanya kita akan dihubungi oleh si pembuat karya dan biasanya akan dimintai ya lisensi untuk penggunaannya. Biasanya kita harus bayar. Nah, makanya kalau saya menyarankan penggunaan jenis font itu adalah di Google Fonts, fonts.google.com. Tapi kalau memang mau di Dafont, silahkan pilih misalnya seperti ini, kita pilih new font. Ya, lalu kita pilih pada bagian ini type-nya terserah aja, tapi kalau memang mau biarkan seperti ini, jenis fontnya kita atur misalnya 200, kita mau lihat langsung 200, terus kita ambil pada bagian more option, pilih yang pada bagian 100% free, dan ini public domainnya dicontek, terus 100% free-nya dicontek. Ya, kalau sudah kita submit. Nah, sehingga kita akan dapat dengan mudah jenis font yang bisa kita gunakan yang benar-benar free, ya. Nah, jadi kita this font is 100% free. Ya udah, kita mau pakai untuk kebutuhan promosi, kita untuk pakai untuk kebutuhan personal, itu aman. Ya, sehingga kita menghargai hak karya orang lain. Tapi kalau kita gunakan yang ini, ya, yang tadinya sudah dijelaskan sama dia untuk personal use aja, tapi kita gunakan untuk komersil, biasanya kita akan dimintain ya pembiayaan untuk pembelian yang purchase untuk komersial, ya, yang seperti itu. Nah, jadi untuk penerapannya tinggal kita sesuaikan aja lagi jenis fontnya. Misalnya tadi ini yang seperti ini saya biasanya gunakan jenis font untuk Montserrat, ya, ini standar. Kalau untuk jenis font yang lain bisa kita download, atau misalnya jenis font misalnya Bezier, seperti ini untuk yang enggak ada komik-komiknya seperti itu. Nah, jadi kita tinggal atur dan kita sesuaikan. Untuk inspirasi ada banyak sekali. Salah satunya kita bisa buka di Pinterest. Nah, jadi kita bisa buka di Pinterest.
Nah, jadi konsep-konsep desain gitu. Jadi kemarin kalau misalnya Ya, cuma kan kalau masih dapat tinggal atur cek pada bagian sini, oh nanti seperti ini, oh bisa, oh yang kayak gini bisa dibikin, oh ya gimana caranya kayak gini Pak, bisa pakai PowerPoint, bisa ya, kita bisa bikin yang desain seperti ini pakai PowerPoint. Contoh kalau kayak gini, nah ini kita ambil warna ya, hijau ini ya. Nah, hijau ini kita ambil gradasi, ambil 2 warna dulu, klik sini, ambil eyedropper, ini. Nah ini tinggal kita atur gradasinya, silakan line-nya. Nah ini kasih background, kasih shadow. Nanti kita tambahkan bisa warna lagi. Ya. Ya terserah kalau memang apa. Mereka pun paling nggak gitu aja nih. Ya aman kan gitu. Karena memang urusannya besar. Nah, dari dinas pendidikan nanti dia bilang nggak apa-apa, kita nggak keluar bantu berapa. Bisa aja disesuaikan nanti untuk desain pemilihan apa untuk inspirasi bisa di Pinterest ya. Kalau untuk jenis font tadi saya jelaskan di fonts.google.com, tapi kalau memang mau pakai pastikan nanti kita pilih pada bagian only as public domain dan untuk yang 100% free, dan pastikan lagi kalau memang ini 100% free kita buka, terus nanti kita akan lihat oh ini 100% free. Dan jadi kita bisa akan dengan mudah aman untuk penggunaannya. Kalau untuk jenis warna tadi bisa buka di colors.co ya, jadi seperti itu. Iya. Gimana Pak Denny? Ada pertanyaan? Terima kasih Pak Adi. Silakan Bapak ini kawan-kawan mungkin sebelum kita lanjut sebentar, ada pertanyaan ini sampai di sini. Masuk itu sudah paham semua kayaknya. Mata pelajaran. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya. Mau nanya nih. Silakan Bu. Oke. Nama saya Riana dari Papua, Bapak. Oh, ya, silakan Bu, saya kenal. Sama-sama Bapak. Luar biasa ilmunya, ternyata PowerPoint banyak banget fasilitas dan banyak banget yang bisa kita kerjakannya dengan PowerPoint. Luar biasa. Terima kasih katanya. Ini ada 4 pertanyaan. Maaf ya, baru-baru langsung ada 4 pertanyaan diborong semua. Misalnya namanya. Iya, pertama kan yang ke PowerPoint. PowerPoint saya ini baru tahun 2017. Ya, PowerPoint katanya harus pakai 365 ya. Biar asik menu-menunya atau fasilitasnya. Tadi dikasih linknya atau gimana? Tuh. Dua, punya template, kemudian mau saya coba masukkan ke AS, itu dia ada kendalanya di triggernya. Saya coba hilangkan triggernya, udah saya pakai remove, udah saya pakai non, sampai saya lihat di YouTube belum nemu gimana cara ngilangin trigger atau animation pin-nya Ini Pak dari sudah memberi pesan ke saya. template. Itu yang kedua. Terus kemudian apakah sama pasang yang si A kopi tugas apa gitu kelihatan ya. Ya, Pak baca. putus suaranya atau gimana?
Nanti saya salah Pak, panggil Pak Baca ternyata Ibu. Saya masih ada yang masih kendala. Nanti pelan-pelan ya. ya. Gimana? Bisa diulang pertanyaannya atau masih aktif? Pak atau Bu ya sudah Baru 2 kita dapat nih. muncul di sini. Menanyakan Kita dari bisa invite lagi. Gitu. Dari office ya. office. Saya jawabnya Ya, yang sambil nunggu ibu ya. Ya. Kalau untuk seri opsi, sebenarnya saya menyarankan atas 2013 maksudnya. Di atas 2013 ya, jadi penggunaan. Kalau untuk 365 bisa disarankan ya. Tapi kalau memang sudah pakai yang 2013, 2016 dan 2019 itu sudah aman gitu. Jadi nggak harus pakai 365, tapi kalau memang ada kesempatan dan ada waktu bisa pakai yang 365. Nah, cuman kalau 365 sebenarnya kalau Bapak Ibu pengguna sekolah ya, itu biasanya ada kan fasilitas sekolah. Jadi dulu di sekolah ada dapat untuk fasilitas Office 365 loh kalau kita ngajukan di Microsoft. Ini ada nggak? namanya A1 Bang, nggak fokus Bang. Oh iya A1 ya, hanya pengguna online ya. Saya kemarin di sini ada notifikasi ya, saya lupa. Yang jelas kita bisa ngomongin Microsoft, terus kita bisa maju kan bahwa untuk gunakan Office di atas 2013 itu ya silahkan dipakai aja dulu. Cuman kendalanya tadi kalau ada misalnya saya mendesain nih pakai template, terus templatenya itu ada jenis animasi kayak mob ya, kayak tadi mob yang saya tunjukkan, terus nggak ada di bagian seri 2013. Nah, itu biasanya dia akan merubah sendiri otomatis dengan efek fade in dan fade out. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah aman aja, cuman tampilannya itu agak rasa banget putusnya gitu. Tapi kalau di bagian menggunakan efek mob, perpindahan antar slide itu nggak terasa. Nah, jadi rata-rata di bagian sini. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, kalau untuk linknya itu bisa hubungin yang sekolah atau yang langsung mendapatkan di Microsoft ya. Kalau langganan, kalau saya sih langganan. Ya kalau langganan lumayan mahal biayanya. Ya karena kalau saya di sini paket 1 juta untuk 1 tahun. Sebenarnya ada yang orang teman-teman yang jual di 100.000 sampai 150.000 untuk slot. Ya tapi karena saya udah terlanjur beli yang langganan ya saya langganan. Tapi sebenarnya ada juga, cuman rata-rata yang dijual yang murah itu biasanya versi yang seri edu gitu. Seri edu itu ya seri dari kampus atau seri dari sekolah yang dibagikan ulang gitu. Nah, kalau yang pertanyaan kedua, AS tadi maksudnya Articulate Studio ya, Articulate Storyline itu untuk jenis trigger ya atau beberapa efek animasi yang kadang-kadang nggak jalan ketika kita convert, itu sebenarnya harus kita convert dulu dan dihilangkan animasinya di bagian PowerPoint-nya, baru kita buka di bagian articulate-nya. Ya, karena biasanya kan kebutuhan untuk jenis articulate itu kan kita untuk convert ke bagian HTML5. Rata-rata kan seperti itu mintanya. Atau pakai iSpring. Ya. Bahkan iSpring saat ini kita nyari yang bajakannya itu akan sangat sulit sekali gitu. Saya dulu ada yang versi 8 kalau nggak salah, cuman waktu itu hapus karena komputernya rusak, jadi nggak nyari lagi. Nah, kalau memang mau ya download yang seperti itu, biasanya itu bentar ya, kalau memang webnya masih hidup, ya coba buka di QIH. Ada Pak? Nah, rata-rata di QIH. Nah, ini juga disarankan mereka untuk beli. Ya, banyak free, ada nggak? Articulate biasanya kita cari.
Nah, ini ada Spring-nya, ini juga tahun 2017. Udah lama nggak update, ya kan? Kalau Bullet, nah ini articulate storyline masih tergolong baru 2019 ya. Nah, jadi kita tinggal pertama kalau untuk bikin template ya, template yang sudah ada, terus kita mau masukkan ke jenis articulate, terus sebenarnya articulate dan PowerPoint tampilannya nggak jauh beda, ya. Tapi bedanya di bagian articulate kadang-kadang jenis animasinya hilang gitu. Bahkan yang sudah ada trigger-trigger yang kita biasanya di PowerPoint kan juga sudah ada triggernya. Nah, di bagian animation, di bagian sini juga ada triggernya. Nah, yang animation triggernya itu kadang-kadang ketika pindah aplikasi itu ada yang hilang, dan bahkan yang nggak usah pindah aplikasi, seri aja tadi PowerPoint itu ada yang memang nggak support. Nah, jadi kalau memang mau ngilangin trigger dari PowerPoint, biasanya kita hapus dulu, baru kita masukkan di bagian articulate-nya, baru kita bikin animasinya lagi di bagian situ. Ya, kalau memang kebutuhannya beda lintas aplikasi gitu. Tapi kalau di bagian yang ngedesainnya langsung di bagian articulate, saya rasa ini familiar aja dengan Bapak Ibu tampilannya, karena nggak terlalu jauh beda dengan aplikasi tampilan Office. Ya, tapi ya kadang-kadang kita ada kendala ketika kita mau ekspor, itu nanti akan ada render, pasar group, gitu ya. Jadi error dan lain sebagainya. Nah, kita akan kesulitan karena biasanya kalau yang tidak menggunakan aplikasi yang ori, kita akan sangat kesulitan untuk meminta update ke bagian aplikasi atau support dari pembuat aplikasinya, seperti itu. Ya, nah apakah Bapak Ibu siapa tadi, Ibu Rina tadi udah aktif lagi untuk pertanyaan selanjutnya ada? Oke, baik Pak, makasih penjelasannya udah luar biasa, udah cukup paham juga. Masih rada puyeng cara remove karena saya udah coba sampai semalaman sama penotanya itu, makanya nggak bisa masuk ke AS ya. Kalau biasanya kalau ada jenis animasi yang nggak bisa hilang, ya itu coba cek di bagian slide master. Nah, coba cek dulu di bagian slide master. Biasanya kan ada bagian template-template. Iya, di bagian PowerPoint biasanya seperti ini. Kita bentar. Dan kita di bagian template aja kita bikin slide master sebenarnya. Bagian ini. Slide master ini akan memudahkan jika langsung diedit ya. Contoh ini. Nah, ini ya, animation ininya ini kan ada animasi ya, tapi ini ada masuk di bagian layout yang seperti ini. Nah, itu biasanya ada di bagian slide master, ada di bagian view slide master. Ini kelihatan nggak? Tampilannya saya share dulu. Nah, biasanya untuk jenis tampilan ya, tampilan animation ini ada bagian slide master. Ya, kita klik bagian view, terus slide master. Nah, ini kita ada bikin jenis slide master yang seperti ini. Sehingga kalau yang pada bagian kita bikin template, ini kita delete, ya animasinya nggak hilang. Gitu. Jadi kita bikin ini, tinggal kita insert gambar baru. Ya, kita insert gambar baru. Seperti ini, ya animasinya tetap jalan. Nah, ini kita delete. Ya. Lalu kita ganti gambar. Ya, misalnya. Nah, ini animasinya nggak hilang. Beda kalau halnya yang pada bagian sini, ini kita delete. Ya. Atau kita delete terus kita insert baru, set baru, ya hilang gitu animasi yang ininya. Ini kan animasi yang ini kalau kita delete udah hilang gitu. Animasinya hilang. Tapi kalau pada bagian sini, ini slide master, biasanya ada pada bagian layout body. Ini kalau kita delete, objeknya ini nggak hilang. Cuman kalau kita mau menghilangkan, itu ada pada bagian slide master, view slide master tadi, ini tinggal di remove. Di bagian animation, no. Nah, baru hilang animasinya. Gitu.
Ada Oke, pertanyaan baik. tanya ya. Coba dicek Nanti saya dulu. coba. Ya. Nanti saya coba. Kalau seandainya saya masih bingung, saya boleh nanya lagi lah ya. Oh Boleh iya, ya. silakan. Makanya tujuan kita di sini kan bikin pelatihan ini supaya bisa membantu gitu. Oke, baik. Makasih. Oh iya, storyboardnya Pak. Yang pertanyaan terakhir yang storyboardnya. Ah? Kenapa dengan Itu storyboardnya? itu aplikasi sendiri atau itu buatnya di PowerPoint juga? Kalau saya biasanya storyboard itu bikin di kertas dulu Bu, coret-coretannya. Jadi kertas A4 itu saya lipat jadi 8. Saya lipat bagi 2 dulu, terus bagi 2, lipat lagi jadi 4, nanti dapat 8. Jadi A4 itu biasanya dapat 8 potongan, 8 kotak gitu. Nah, jadi udah dapat 8 kotak itu saya coret-coret aja dulu, biasanya kertas saja. Kalau di bagian PowerPoint, kita bisa aja langsung garap di PowerPoint. Cuman kadang-kadang kalau kita main langsung ke bagian tampilan layar seperti ini, misalnya seperti yang ini, kita bikin langsung seperti ini, kadang-kadang habis waktunya di memikirkan jenisnya. Tapi kalau kita coret-coret pakai tangan, kadang-kadang itu lebih mempercepat waktu. Iya, prosesnya. Untuk konsepnya dulu, baru larinya ke sini. Karena kalau memang storyboard yang bagus ya kita sesuaikan yang seperti ini kadang-kadang. Kita bikin terus sesuaikan. Oh nanti gambar-gambarnya seperti apa. Nah bisa kita urutkan waktu-waktunya, terus nanti dia dialognya apakah ada. Terus waktunya durasi scene yang keberapa, terus waktu butuhnya berapa. Nah itu untuk jenis storyboard. Nah kenapa pakai storyboard? Ya itu tadi kita supaya konsepnya nggak mecah gitu. Nah nanti nyambung. Nanti yang lebih mudah dibanding kita munculkan cuma teks-teks aja. Lebih mudah kan pakai gambar. Gitu. Ya benar-benar. Ya makanya coret-coret aja, biasanya coret-coret aja kita. Baik. Ya, keren. Makasih banyak ya Bapak ilmunya. Terima kasih. Itu yang lainnya mungkin. Silakan kawan-kawan. Kami bertanya, monggo. Bukan pas lagi aja ini. Kalau untuk pertemuan berikutnya kita hari apa Pak Denny? Bisa diatur Bang Andi dukung sama-sama dari sini di mana tersebut mungkin kawan-kawan peserta lainnya juga masih asik. Oh ya, nanti kita atur. Untuk grup WhatsApp-nya ada? Ada, nanti kita masukkan Bang Andi juga di situ. Oh ya. Ini sebenarnya saya ada beberapa mau saya bagikan untuk template atau nanti aja di grup WhatsApp ya. Di grup WhatsApp. Jadi ada beberapa, memang yang seperti awal kan kita akan bagikan beberapa template, beberapa aset, sehingga nanti untuk kedepannya ngedesain jadi lebih mudah gitu. Sama kayak tadi kan ada aset-aset grafis, seperti karakter yang bergerak, nah itu kadang-kadang kita butuh. Ya, daripada bikin awal, waktunya lebih lama, akhirnya videonya nggak jadi-jadi, ya kan? Ada lagi pertanyaan? Silakan kawan-kawan, mungkin ada pertanyaan. Ini tadi Juliana Ibu Padinasan, karena besok para praktek kayaknya sudah ini sebelum kita ke. Padahal sebenarnya lebih enak praktek ya? Iya, sebelum praktek kalau besok ini pengantarnya. Iya, ini pengantar dulu, baru nanti saya bagikan link-linknya, baru nanti kita bisa praktek untuk pembuatannya. Nah tadi saya harapkan biasanya untuk praktek itu siapkan dulu satu bahasan ajar yang mau dibuat gitu. Jadi akan lebih mudah. Ya, jadi sebelum kita praktek nanti siapin dulu satu media ajar atau satu video yang mau dibikin gitu. Jadi tinggal kita masukin aja lagi ke dalam bagian slide-nya. Jadi saya jelaskan lagi untuk detail di bagian praktek nanti. Gimana Pak Denny? Boleh bertanya, Bang Denny? Ini Bu Erna. Silakan dulu. Tadi kan kalau misalnya kita tadi sebelumnya mohon maaf tadi saya terlambat, ada Vicon juga di sebelah, ini baru bisa
Andi, kalau mau bikin bahan anjanya itu lebih baik dicoret-coret di kertas itu ya Bang. Untuk konsep di awal kita coret-coret dulu gitu. Itu ada nggak bentuk coretannya itu, ataukah enggak kita, ataukah memang dia pokoknya sendiri, atau frame-nya sendiri, atau apa namanya kayak naskahnya sendiri gitu, ada nggak itu Bang? Atau memang terserah kita aja? Sebenarnya terserah kita Bu, tapi di bagian sini ini saya tunjukkan. Bentar, saya sharingnya dulu. Biasanya kita bikin storyboard tampilannya seperti ini. Kita bikin kotak-kotak dulu. Nah, kita coret-coret yang seperti ini. Ya, jadi kita coret-coret dulu. Oh, bagian ini apa orangnya nanti tampil, terus ada apakah ada ini SPX, ini sound effect-nya, terus apakah ada sound effect-nya, apakah ada tulisan yang mau muncul gitu. Nah, jadi kan ketika pindah ke slide 1, terus ke slide 2, terus ke slide 3, ini kita akan tahu gambaran bayangannya gitu. Sama kayak gini tadi, walaupun ini sederhananya, ini kan udah, oh ini bagian slide 1. Oh dia jelasin yang ini. Terus bagian slide 2, oh nanti yang muncul yang seperti ini. Oh ini yang slide 3 dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita bisa langsung pakai di bagian ke aplikasinya, langsung ke bagian PowerPoint, bagian per slide itu udah per kolom. Tapi alangkah lebih mudah mengerjakannya itu coret-coretan aja dulu. Nah, kenapa coret-coretan? Karena kadang-kadang kita kalau udah masuk ke bagian aplikasi itu akan kesulitan lagi konsepnya nanti seperti apa. Ya kalau udah pakai coretan itu mudah, insya Allah mudahnya itu kita ya akan lebih mempermudah mengembangkan, saya nggak mau yang ini, tinggal coret aja lagi. Kalau bagian aplikasi kadang-kadang akan kesulitan. Nah, untuk bagian kolom biasanya kita butuhnya seperti ini. Nah, ini scene, ya ini scene keberapa, ya terus waktunya yang keberapa, ada. Terus pada bagian sini action kita jelaskan kecil aja, ya terus nanti shortnya seperti apa. Nah, di bagian PowerPoint itu sudah ada sebenarnya pada bagian kolom bawah. Ini klik note. Nah, jadi kita bisa munculkan pada bagian sini. Misalnya kita tulis aja, tulis deskripsi apa mau tampil, ya yang mau kita tampilkan di bagian sini. Kita di bagian kolom note-nya kan ada. Nah, sehingga kita bisa lebih mudah mendetailkan, ya apa adegan yang akan muncul di bagian slide ini. Nah, seperti itu. Sehingga nanti desainnya akan lebih mudah, desainnya, terus bagian konsep desain yang nggak terlalu jauh melenceng dari. Dan kadang-kadang kan kita biasanya udah bikin seperti ini, nanti berubah lagi bagian slide selanjutnya. Nah, cuma di bagian awal kalau udah kita coret-coret, kalau saya lebih enak coret-coret dulu gitu, baru kita terapin ke bagian digitalnya. Seperti itu, Bu. Makasih Bang Adi. Nanti harus dicoba, memang harus coba dulu ya. Iya, kalau saya biasanya dibagi, kertas itu dilipat gitu. Kalau misalnya kertas gak dilipat, kita bisa nata-nata tadi di slide-slide-nya dengan catatan itu tadi ya, ada note-nya tadi. Ada note-nya tadi di bagian bawah, jadi kita bisa langsung jelaskan di bagian situ, sehingga nanti kalau orang lain pun melihat, kalau orang lain memang mau mengerjakan atau memang mau memperbaiki slide kita atau menggunakan slide kita akan lebih mudah gitu. Iya. Oh ini nanti seperti ini tampilannya. Iya. Baik, makasih Bang Adi. Sama-sama Bu. Terima kasih. Kita untuk pertemuan hari ini, besok kita praktek di mana ya? Iya, kita akan praktek sambil beberapa link nanti saya akan bagikan untuk template, aneka template-nya. Kalau mungkin lain belum tidak ada, kita tutup saja untuk session ini. Besok kita sambil kita akan waktunya mungkin ini tidak pastikan kawan-kawan lain juga di jam tersebut
bisa di apa ini kawan-kawan mau jam berapa gitu kan besok? Ada usul? Ada usulan atau tetap pagi? Kayak tadi kayak gini tadi. Apa tetap pagi aja kayak gini? Ya mungkin pagi aja bang, kalau sore sibuk masak. Mama kalau malam kan kadang bapak ada yang masih tarawih gitu ya. Kalau pagi, iya kalau pagi tuh walaupun kita di sekolah atau di rumah kan masih punya waktu bebas kalau pagi. Jamnya kira-kira Iya, kira-kira jam 10 aja. Iya jam 10. Demikian kawan-kawan, kita sudah saja untuk pertemuan kali ini. Untuk link file aset yang besok untuk praktek nanti di grup saya akan dibagikan. Saya selaku moderator mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Juga kepada Bang Andi, silakan Bang. Kita simpulkan dulu Bang. Yang jelas seperti ini. Kembali lagi kita ke bagian pembuatan media pembelajaran. Biasanya ada banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, namun kadang-kadang kita ada beberapa aplikasi baru yang sehingganya tidak familiar, ya. Nah, makanya di sini saya lebih ibaratnya mengedepankan penggunaan aplikasi PowerPoint yang rata-rata sudah ada dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, ya, ketimbang dengan aplikasi yang lain. Nah, hingga ketika kita proses dengan membuat aplikasi yang memang sederhana, katanya sederhana dan familiar, ini bisa menghasilkan karya yang bagus ke depannya. Nah, untuk konsep dan lain sebagainya, itu saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk menyiapkannya. Tapi kalau untuk pembuatan konsep seperti storyboard dan lain sebagainya, saya tadi menyarankan bisa menggunakan coret-coretan dulu, ya, di kertas, bisa dibagi. Kalau saya biasanya bagi untuk satu lembar kertas bagi menjadi 8 potong kayak gitu. Nah, atau bisa kalau memang mau langsung ke bagian PowerPoint-nya, bisa aja dulu kita langsung nanti tinggal tambahkan note di bagian bawah. Kalau untuk jenis aplikasinya, kalau memang sudah pakai di atas 2013, bisa aja pakai yang seperti itu. Tapi kalau memang tadi mau download dan lain sebagainya, tadi sudah saya tunjukkan beberapa link download yang bisa digunakan. Ya, baik itu nanti link download untuk bahan-bahan, kan ada di Prefix, ada di Unsplash, ada di Pexel, dan lain sebagainya yang bisa kita gunakan untuk memanfaatkan dalam mendesain dan membuat video pembelajaran. Bagaimana, Kak Dede? Oke, terima kasih Bang Uli. Kawan-kawan, waktu kita memisahkan pada jam ini ya. Untuk grup, Pak Andi sudah saya masukkan di grup. Nanti nanti saya cek ya. Di grup WA-nya dulu saja. Mohon diberikan keluar dulu. Intinya kita pelajari fokus biar materi-materinya kawan-kawan yang berpendirian dulu. Nah, besok kita persiapan untuk praktek. Kiranya cukup sekian. Saya selaku moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, terima kasih.